Oke teman-teman, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Makasih. Oke teman-teman, video saya kali ini saya menunjukkan aktivitas ular ketika berada di suatu tempat, baik itu di area pemukiman warga ataupun ketika masuk pemukiman atau masuk ke dalam rumah warga teman-teman. Ini hanya simulasi saja ya, karena ini ular peliharaan saya. Ini hanya simulasi ya teman-teman, pergerakan ular ketika berada di dalam ruangan atau ketika berada di area pemukiman. Ini merupakan contoh ya teman-teman, contoh pergerakan ular liar ketika berada di dalam ruangan atau ketika berada di area pemukiman warga. Nah, ketika ular manjat itu seperti itu teman-teman, maka tak heran banyak ular yang bisa masuk atau berada di antara plafon atau dinding-dinding rumah warga, karena adanya celah untuk si ular naik ke atas teman-teman. Sekali lagi, ini hanya simulasi saja ya, mencontohkan ketika ular liar berada di area pemukiman. Kita sama-sama menyaksikan pergerakan ular ketika berada di sekitaran kita, ketika berada di sekitaran rumah kita teman-teman. Jadi jangan heran ya, kenapa tiba-tiba ada ular masuk ke dalam rumah, atau kenapa tiba-tiba ada ular berada di atap rumah. Si ular akan mencari celah untuk naik atau untuk bisa masuk ke dalam rumah, karena tujuannya si ular tersebut intinya untuk bersembunyi teman-teman, untuk menghindari kita sebagai manusia, karena ular menganggap kita itu sebagai ancaman teman-teman. Lalu bagaimana antisipasi agar ular tidak masuk ke dalam rumah? Intinya apapun yang dekat di rumah kita itu harus
bersih teman-teman, baik itu pekarangan, taman, ataupun area-area yang sering dimasuki hewan lain seperti tikus, karena sejatinya tikuslah yang bisa mengundang ular masuk ke dalam rumah teman-teman. Sedangkan ketika king cobra masuk ke area pemukiman itu mencari mangsanya seperti ular lain, yang dimana ular tersebut mencari tikus teman-teman. Karena kebanyakan king cobra itu mencari atau memangsa ular-ular pemakan tikus. Dia akan terus mencari celah untuk bisa bersembunyi teman-teman. Tidak hanya ular king cobra ya teman-teman, melainkan berbagai macam jenis ular lain pun masuk ke area pemukiman atau masuk ke dalam rumah warga. Karena sejatinya ular masuk ke dalam rumah itu mereka hanya mencari mangsa atau hanya untuk bersembunyi teman-teman. Maka tak heran ya, banyak ular-ular yang masuk ke pemukiman atau bahkan masuk ke dalam rumah warga. Nah, ketika si ular menemukan celah untuk masuk, maka dia akan masuk teman-teman. Dia akan terus mencari celah untuk dia bersembunyi ya.
Nah teman-teman, ketika di area rumah kita terdapat material-material yang sudah tidak terpakai ya, seperti genteng-genteng bekas seperti ini, itu dijadikan sarang untuk para hewan, para hewan, dijadikan tempat-tempat untuk hewan-hewan liar yang bersembunyi atau mencari mangsa teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, ketika ular mencari tempat untuk dia bersembunyi di balik-balik genteng-genteng bekas ataupun material-material lain yang memang bisa dijadikan untuk si ular tersebut bersembunyi teman-teman. Dia hanya mencari tempat yang nyaman untuk dia diem ataupun untuk dia bersembunyi ketika menghindari suatu ancaman teman-teman. Makanya hindarilah tempat-tempat yang memang dijadikan untuk ular khususnya bersembunyi ya, seperti ini, genteng-genteng yang sudah tidak terpakai atau genteng-genteng yang bekas. Kita sebaiknya harus segera memindahkan atau bahkan membersihkannya teman-teman. Nah, terlihat dia sudah merasa nyaman ketika sudah menjumpai tempat yang memang untuk dia bisa bersembunyi teman-teman. Seperti itu. Nah teman-teman, mungkin seperti inilah ketika ular bersembunyi di area tempat-tempat yang dekat tempat tinggal kita atau dekat pemukiman teman-teman. Oke, seperti inilah simulasi ular liar ketika berada di area pemukiman atau tempat kita tinggal teman-teman. Ini hanya simulasi ya, ini ular peliharaan saya hanya mencontohkan bagaimana ketika ular liar itu masuk ke area tempat tinggal kita teman-teman. Intinya saran dari saya, ketika kita menjumpai ular seperti ini, baik itu ular king cobra maupun ular-ular lain, sebaiknya kita hindari, jangan pernah kita mengganggunya, atau kita lebih baik meminta pertolongan kepada orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Oke teman-teman, segitu dari saya. Ini hanya simulasi ya, sekali lagi ini hanya simulasi, hanya mencontohkan bagaimana ketika ular berada di dekat tempat tinggal kita teman-teman. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya, selalu mendukung serta mensupport kegiatan saya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dimengerti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.